Hai Steph. Oh Hai, my hai Dak. God. Hai hai. Akhirnya jadi. Kita tuh kan udah apa namanya? Udah planning. Udah video callan 2 hari yang lalu ya. Iya, benar-benar. Terus kayak oke, kita live ya Steph gitu. Karena karena gue pikir apa ya, obrolan random kita walaupun kemana-mana, buat gue ada hal yang penting yang mungkin bisa teman-teman ketahui gitu di sini dan berguna buat mereka gitu kan, siapa tahu Iya, iya, iya. gitu. Nah, Steph, lo kan apa ya, bisa dibilang content creator. Lo udah Mm-mm. ya, as we know, lo udah lama gitu menulis menulis puisi, tulisan pendek gitu. Mm. Karya-karya lo ada di platform Kata Puan. Lalu belakangan juga lo akhirnya berpodcast juga di Suara Puan Mm. gitu kan. Yang gue suka dari karya lo adalah apa ya? You know you love it gitu loh. Itu gue Mm. tahu misalnya ketika gue membaca, ketika gue mendengarkan podcast lo gitu. Nah, Eh, lo sendiri apakah merasa segala cinta yang apa ya, yang lo punya sekarang itu lo usahakan atau lo emang force yourself? Ya udah, karena emang gue punya momen yang bikin oke, I won't do it gitu. iya, iya, iya. Kalau gue ya, Dak, sebenarnya gue tuh berangkat dari suka dulu memang. Mm. Dari suka, terus bikin. Dan gue tipe orang yang kalau bikin gue nggak mau setengah-setengah gitu. Kayaknya di awal gue tuh sempet ada semacam pemikiran, ini among other things ya. Jadi Ya. gue tuh punya banyak, ya selain ambisi, selain apa, gue tuh juga punya semacam misi gitu. Kalau orang Mm. sekarang malu baca tulisan bahasa Indonesia, Oh oke. dan merasa bahwa bahasa Inggris itu yang keren, kayak gue tuh punya di dalam hati gue, subconsciously gue tuh kayak, nih gue bisa nih bikin yang bagus Mhm. gitu. Jadi ada semacam misi itu. Jadi gue bisa bilang sih, gue berangkatnya memang awalnya tuh dari, oh kayaknya gue suka ya. Gue suka, terus gue bikin. Tapi kayaknya mungkin karena gue tahu sih, mungkin nggak selama orang-orang lain yang Iya. mungkin apakah dia, kalau penyair gitu ya, itu kan it takes longer gitu, dak. Kayak Iya. lo tuh butuh waktu sampai karya lo di-recognize, Mhm. sampai apa namanya, sampai orang paham dengan rute yang lo bikin sendiri gitu. Iya. Nah, kalau gue tuh merasa itu mungkin gue belum ke arah sana gitu. Hmm. Dan apakah gue akan bisa, itu kayaknya lifelong question yang ya gue nggak tahu apakah apakah akan begitu ya, apakah siapa tahu nanti kesukaan gue berubah ya di tengah jalan. Mhm. Concern-concern kayak gitu tuh tetap ada sih, Dak. Tapi untuk menimpali yang tadi lo bilang, iya, suka gue, Dak. Suka banget memang. Tapi makin ke sini tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ada banyak yang berubah dari gue. Oh, Ada, oke. atau ada pemikiran-pemikiran atau mindset-mindset yang bukan cuma sekedar suka, tapi ini udah jadi komoditas atau udah jadi kebiasaan. Sometimes gue kayak pikir gue udah lakukan itu out of habit. Jadi Oke. udah ada di titik dimana kalau gue nggak nulis gue gatel gitu. Ya. Kebetulan aja kira-kira ini justru gue lagi dalam proses paradoks, dan gue adakan 1 minggu rehat, dan kebetulan minggu ini gue lagi Hmm. minggu rehat Oke. karena apa namanya, gue juga lagi mau belajar untuk masukin segmen monolog. Oh. eh Banyak hal yang berubah, dan ini bukan sesuatu yang Mm. gue suka, tapi gue tahu gue harus. Jadi itu juga sesuatu yang gue pikir gue ambil dan perlu untuk gue aplikasikan gitu. Nah, tapi dengan lo seperti itu misalnya mengubah mindset seiring berjalannya waktu, lalu lo tahu bahwa ternyata yang lo tanamkan dulu sebagai cinta sekarang udah beda ya, jadi komoditas misalnya. Nah, Iya, iya, iya. tapi dengan lo begitu, apakah lo punya rasa yang berbeda gitu? Apakah mungkin dulu rasa cinta lo 100%, sekarang jadi Ya. 80-70. Dan apakah itu Hmm. efek di karya-karya lo sebelumnya, atau kayaknya ketika gue tahu ini jadi komoditas, gue lebih lebih enggan atau gimana gitu rasa Iya, lo? iya. Kalau saat ini yang gue rasakan adalah gue nggak bisa measure, Dak. Karena ini udah jadi semacam kebutuhan. Dan selain gue menulis di Kata Puan, gue juga tulisan itu dibacakan juga di Suara Puan. Ya. Itu kan hitungannya karya ya. Tapi di luar dari itu, sebagai profesi, professionally kan pekerjaan gue copywriter sebenarnya. Ya. Jadi Nah. kalau gue pikir-pikir, menulis tuh kayak eh emang hidup gue gitu. Emang 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 ini yang memberi gue makan. Jadi gue pikir, padahal yang
pada hal-hal yang sekrusial itu, yang memberikan lu kehidupan, yang memberikan lu makan, how could I not love gitu? Gimana gimana gue bisa nggak cinta? Oke. Dan later on gue juga find out bahwa bukan cuma ini satu-satunya. Sebenarnya gue tuh suka nyanyi in a choir gitu. Ya, Dan lo di gue memang Paramabira ya? aktif kan. Iya, di Paramabira betul. Suka deh gue sama host-host yang riset gini. Aduh, bisa banget ya, Bun. Intinya gue kayak mikir kalau kalau gue cuma sekedar suka tapi nggak mikirin hal-hal lain, gue Mm-mm. akan ya udah nyanyi aja di paduan suara. Walaupun mungkin gue nggak semenonjol itu Ya. atau gue nggak bisa make a money out of it. Ternyata kayaknya gue belajar bukan cinta doang deh satu-satunya yang penting Apa tuh tapi? dalam hal gue berkarya. Tapi ya kebutuhan bahwa gue tuh dipenuhi gitu. Jadi manusia yang Oke. content, yang utuh, yang ada isinya, nggak cuma sekedar mengisi apa yang gue suka, tapi Mm-mm. juga kadang-kadang susah, kadang-kadang gue benci, kadang-kadang gue nggak mau melakukannya lagi atau bertanya-tanya apakah ini jalan yang tepat, tapi I keep doing it anyway, Ya. karena ini hidup gue gitu, karena ini memberi Hmm. gue makan. Jadi ada satu postingan Kata Puan gue sempet tulis kayak kata-kata adalah nafas kehidupan tuh buat gue itu it is very personal. Mungkin buat Oke. orang lain nggak keengeh segitunya, tapi buat gue Mm-mm. karena itu ranah pekerjaan gue gitu dah. Jadi gue mikir it actually means literally gitu. Kata-kata adalah nafas kehidupan. Hmm. Lu tadi sempat mention ya bahwa pekerjaan lo memang copywriter gitu. Hmm. Gue boleh berkata ini sebuah kebetulan kah, anugerah kah, atau something like that lah. Karena Hmm. banyak content creator, termasuk gue Hmm. misalnya ya, Hmm. yang tidak segaris pekerjaannya dengan apa yang gue karyakan gitu misalnya. Nah, Iya, iya. eh, bagaimana cara gue menumbuhkan karya, cinta gue ke karya, cinta gue ke kerjaan kan pasti berbeda ya. Nah, Iya. ketika lo ini kemudian kebetulan satu garis gitu, in line with your Iya, iya. work, with your job, apakah lo Heeh. emang nggak punya kecintaan lain selain menulis dan menyanyi misalnya? Karena Hmm. banyak orang yang punya interest ke hal yang banyak, beragam, Hmm. dengan porsi Hmm. cinta yang sama gitu loh. Hmm. Iya, iya, Nah, iya, iya. menurut lo apakah itu juga berpengaruh dengan penghasilan karya-karya kita ketika kita punya eh, beragam kecintaan terhadap sesuatu? Mhm, mhm. Kalau gue bilang ya, itu kayak, in dalam hal kepenulisan gitu misalnya, Hmm, gue pikir iya nih inline, ternyata kalau pas dijalanin tuh enggak, gitu. Jadi oke. pada saat gue bekerja as a copywriter, gue merasa rutenya ya harusnya begini, dan Hmm, justru karena beda banget, maka lahirlah si Kata Puan ini gitu, iya, karena dalam pekerjaan yang profesional biasanya gue menulis tuh dalam bahasa Inggris. oke. Baru akhir-akhir ini era NKCTHI baru mulai banyak brand yang mau Oh, oke, iya, iya, iya. mengindonesiakan, bahasanya. Tapi sebelumnya gue bilang nggak in. Jadi Hmm, menggunakan bahasa Indonesia dalam, ranah korporat itu nggak in. Nah, hmm, hmm, jadi hmm. gue pikir justru karena itu sangat berbeda. Kalau gue bilang, apa ya, kayak misalnya ya, kalau gue mikir kalau kalau gue look back, kalau gue pikir-pikir lagi gitu, gue pikir gue bisa suka belajar suka sesuatu. Seperti gue tuh kan lulusan komunikasi ya, jadi sebenarnya gue nggak kebayang juga nggak tahu bahkan ada pekerjaan copywriter di Oke. dunia ini. Tapi dulu Tahu, lu tapi gue pengennya pikir kerja apa sebenarnya ketika lo nggak ngambil? tahu, Oh, gue nggak oke. kebayang. Gue tuh kepikirannya kayak, oh palingan gue jadi PR kali ya, PR hotel, PR restoran Iya, iya. gitu. Yang kayak aduh markom banget deh. Karena emang nggak kepikiran jadi penyanyi meskipun gue Hmm. suka gitu. Jadi kayak gue pikir, pada saat itu gue merasanya, eee, gue coba deh gitu. Pada saat dilakukan, oh ternyata suka. Awalnya itu kan, di tengah-tengah kok kebentur ini, kebentur itu. Mm-mm. Gue ingat di pekerjaan gue yang sekarang, pertama kali gue masuk, ada satu pekerjaan bikin press release gitu, Oke. yang sebenarnya kan kita udah pelajari itu ya di ranah kuliah Iya. gue belajar bikin press release, di sekolah juga. Tapi pada saat gue deliver dengan sangat bangga, ternyata press release itu dikatakan nggak berhasil gitu. Jadi Oh. gue pikir, harusnya gue quit aja gitu. Back then ya, me being very pessimistic,
oh Mm-mm. kayaknya bukan bukan jalurnya nih gitu. Tapi seorang teman tuh mengingatkan ke gue, dia bilang kayak you've been here 3 days gitu. Lu baru di sini, gue udah lama gitu. Jadi wajar kalau gue bisa dan lu nggak bisa. Jadi gue pikir eh seiring gue jalani Mm-mm. yang cabang cintanya tuh banyak gitu, dah. Oke. Dalam hal pekerjaan misalnya ya. Selain gue suka karena pekerjaan ini keeps me grounded, Mm-mm. jadi gue nggak merasa gue paling jago, gue paling hebat, gue paling apa, enggak. Sampai detik ini kalau ada project-project besar yang harus mengemfasis atau menitik beratkan pada copywriting gue Mm-mm. akan panik, gue akan takut, gue masih Oh. merasa kayak gitu. Meski gue udah kerja jalan 3 tahun di sini gitu ya. Mm-mm. Nah itu it keeps me grounded gitu. That's one thing, satu hal yang gue suka dari pekerjaan ini. Di luar dari itu mungkin gue ketemu dengan gue sayang sama timnya, gue sayang sama teman-teman satu tim ini misalnya. Oke. Jadi kecintaannya tuh kayaknya gue bisa belajar deh gitu dengan cope Oh, sama iya. ketidaknyamanannya dulu pertama-tama. In a way menurut gue pada akhirnya related. Kalau dibilang cinta hanya terhadap satu bidang, gue bilang bidangnya apa dulu gitu. Kalau dalam hal apa yang tadi gue ceritain tentang pekerjaan gue misalnya ya, itu kan berarti bukan cuma sekedar menulisnya, Mm-mm. tapi juga ada berkomunikasinya Iya. atau empatinya, Mm-mm. atau ya kayak gitu, kemampuan-kemampuan yang kita pikir itu bukan bidang, tapi ternyata gue menyukai itu gitu, yang mungkin bisa gue aplikasikan juga nih ke banyak hal, salah satunya di kata puan misalnya. Mm-mm. Dengan tadi kan lu juga sempat mention tentang suara puan. Itu kan juga sebenarnya perpanjangan tangan dari kata puan. Iya. Tadinya gue juga nggak kepikiran dan gue juga nggak tahu akan suka. Tapi ternyata gue bisa belajar. Jadi gue rasa kita tuh bisa kok belajar untuk suka gitu. Yang penting kita tertarik aja dulu pertama-tama. Habis itu kita belajar deh untuk suka, untuk cinta, untuk Mm-mm. menumbuhkan hati. Menjawab nggak sih gue? Iya, iya, iya. Ya, gue paham sih. Cuman buat Gemini tuh susah, Steph. Sorry banget nih. Aduh. Iya ya. Iya ya, karena buat gue ketika orang bisa fokus ke satu hal yang dia sukai, dia cintai, kemudian bisa mengembangkan, yang ngedevelop segala macem, Hmm. itu luar biasa ya. Berarti ada ego yang bisa dia kesampingkan dulu, dia tinggalkan Mm-mm. dulu gitu untuk lo Mm-mm. nanti Mm-mm. dulu deh jatahnya. Ini buat yang gue nomor satukan dulu gitu kan. Terus tadi lo sempat mention bahwa lu bilang lo nyaman, bisa nyaman dengan lingkungannya dan segala macam. Gue jadi pengen tahu apakah menurut lo menghasilkan Iya. sebuah karya yang penuh cinta gitu ya, penuh rasa. Kalau lo bilang kan pengalaman rasa lo tuangkan ke situ, ke karya Hmm. lo. Apakah lo merasa dipengaruhi oleh lingkungan? Misalnya relasi romantis lo yang baik-baik aja, atau keluarga lo dengan lo hubungannya baik-baik aja misalnya gitu. Karena buat Iya, gue iya. itu sebuah apa ya, faktor yang kadang kita luput, tapi ternyata itu berpengaruh ke Ngaruh. apa yang kita hasilkan Iya. gitu kan. Kalau lu Mm-mm. gimana? Nah, Hubungan lo dengan keluarga lo lu dengan canda iya, dengan kayak my personal life gitu ya. iya, iya. Kalau gua, ini kemarin kemarin sebelum kita pokoknya off air kita kan sempat ngobrol juga ya, Da. Iya. Mungkin gua rasa ini bisa menjawab dan gue mungkin ulang untuk 13 orang yang lagi nonton di sini. Jadi ada penelitian yang bilang kalau menulis itu kan pekerjaan yang paling suicidal, salah satu pekerjaan yang Ya, paling suicidal. Gue nggak pernah ngeh kayak gitu oke. sampai akhir-akhir ini. Mungkin karena usia gue juga kali ya, gue nggak tahu sih, gue juga nggak bisa secara gamblang bilang kalau oh mungkin ini quarter life crisis. Tapi yang gue rasakan kalau hidupnya tuh lagi baik-baik aja, gue tuh punya tendensi untuk cari-cari masalah gitu. Untuk kayak Oh, apa ya yang salah di hidup gue ya? I Mungkin see. hubungan gue dengan my personal relationship mungkin bermasalah, atau oh mungkin bokap nyokap gue kali ya, atau kondisi finansial gue kali ya, padahal Mm-mm. gue nggak lagi kekurangan gitu. Jadi kayaknya otak gue tuh punya kecenderungan untuk bikin hidup gue yang baik-baik aja tuh jadi salah. Jadi Oke. ya, nah ada satu episode monolog yang gue upload dan ini gue juga bilang di sana Mm-mm. bahwa eh,
masalahnya adalah nggak ada masalah apa-apa gitu. Mm-mm. Jadi kadang-kadang yang bikin gue merasa kalau kata Aan Mansyur penulis itu lahir dari kekhawatiran-kekhawatirannya, harusnya gue juga gitu. Jadi kalau hidup gue lagi nggak ada kekhawatirannya, terus gimana gue gitu, Nah, who I am mm-mm. gitu. Jadi, nah karena itulah gue kayak selalu berusaha untuk bukan mengesampingkan, tapi aware, sadar gitu. Kalau mungkin gue punya tendensi ini dan Mm. mungkin tanpa sadar gue kayak gitu. Padahal gue juga orang yang layak untuk bahagia gitu. Jadi meskipun gue menulis, gue bisa kok menuliskan kebahagiaannya. Walaupun in my personal opinion, biasanya yang lahir dan bagus dan gue suka. Jadi kalau gue revisit tulisannya, kan gue suka tuh Mm-mm. baca-baca tulisan-tulisan lama. Hanya untuk sekedar tahu dulu tuh gue gimana, sekarang gue Oh, gimana. oke. Gue nggak bilang mundur, tapi gue lebih suka gitu. Mungkin karena Mm. ketika gue membaca itu, gue pikir gue keinget gitu. Oh, waktu itu nulis ini karena gue lagi ngerasa seburuk itu. Ya. Tapi tapi even dari sesuatu yang seburuk itu lahir tulisan yang sebagus ini loh gitu. Jadi gue Mm-mm. tuh lumayan masokis anaknya. Kayak ngerasanya nggak ada yang nggak ada yang bisa mengalahkan kekhawatiran dalam hal Iya. membuat suatu karya ya gitu. Makanya buku gua yang buku pertama gua itu isinya adalah tackling ketakutan-ketakutan gue akan kematian. Mm-mm. Jadi gue rasa itu satu isu yang gue nggak akan pernah bisa resolve deh. Seumur hidup gue nggak akan pernah bisa ikhlas, gue nggak akan pernah bisa merasa biasa aja gitu dah. Jadi gue pikir yang kayak gitu-gitu, bukan hanya apa, bukan karena cinta atau karena kondisi yang baik-baik aja justru, tapi Mm. karena gue takut, karena banyak concernnya dan karena kehidupannya nggak sempurna gitu. Dan even ketika semuanya baik-baik aja, gue malah jadi cari-cari terus gitu, which is Ya. gue pikir berbahaya dan gue harus selalu aware Mm. gitu dah. Ini sebenarnya nyambung sama obrolan kita 2 hari lalu ya, bahwa Iya betul. ternyata yang nyaman-nyaman aja justru malah kita jadi nyari-nyari Iya, apa yang salah ya apa sama yang ini ya. salah? Heeh. Mm-mm. Karena lu kayak mikir harus ada yang salah, nggak Ya. mungkin hidup lu tenang-tenang aja. Kayak otak lu tuh kayak kasih sinyal, lu hati-hati, nggak mungkin keadaannya kayak gini gitu. There's always a catch gitu. Gue tuh selalu gitu dah. Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu kenapa gue tuh pernah mikir gini, kalau semua orang tahu bahwa one day nih mereka akan mati atau keluarganya akan meninggalkan mereka dalam format-format kematian dan kesedihan-kesedihan kayak gitu, kok dia bisa ya hidup terus tenang-tenang aja, terus happy-happy aja, nonton bioskop, makan di restoran gitu. Kalau gue lagi gila, gue suka mikir-mikir kayak gitu. Padahal gue sendiri on daily basis, gue juga gitu. Gue happy-happy, ketemu orang, ngobrol sama orang, gitu loh. Ngerti gak sih lo, Dek? Iya, Kayak, iya. tapi menurut gue itu hantu pikiran yang akan selalu ada di pikiran, dan gue pikir itu hantu gue gitu. Oh, oke, oke. Iya, ya. Dan menurut gue apa ya? Ini cukup menjawab buat teman-teman yang selama ini merasa bahwa kok kayaknya hidup gue flat-flat aja. Mungkin itu juga yang harus dicari juga ya. Aware Iya tadi iya yang kali. kata lo bahwa Mm-mm. lo perlu merefleksikan lagi apa yang lo Iya rasakan, cinta-cinta apa yang lo rasakan, apa yang lo tinggalkan mungkin ya, yang iya. akhirnya membuat lo jadi nyaman, tidak cemas. Justru perasaan tidak cemas Mm-mm. kadang bikin malah cemas. Iya, Agak aneh ya. paradoks. Iya, Nah, iya. gue pikir ya, justru karena lu cinta itulah mungkin ya asal muasal dari lu takut Mm-mm. adalah karena lu cinta sesuatu ini, apakah apapun itu ya, misalnya hubungan lu dengan orang-orang di dalam hidup lu atau Mm-mm. kehilangan benda gitu. Dan ketakutan-ketakutan Oke. akan kehilangan itu disebabkan karena lu attached gitu, dan rasa attached itu kan landasannya cinta gitu. Ya. Jadi gue pikir ini gue juga baru baru come up ketika lu ngomong tadi sih tentang tentang apa namanya, tentang cinta, tentang takut, tentang concern dan dinamika paradoks kehidupan ini gitu. Gue pikir mungkin nih ya landasan ketakutan itu memang betul tulisan-tulisan gue atau karya-karya gue yang gue pikir jejeritan itu lahirnya banyaknya Mm-mm. dari karena gue merasa khawatir, tapi gue nggak pernah nanya sampai sebelum sesi kita ini, Oke. kenapa gue khawatir gitu. Mungkin alasannya adalah karena gue memulainya dengan cinta gitu. Dan karena Oh. gue Capricorn dan nggak tahu deh, kayak gue ngerasa uh, selain ambisius, gue tuh attach banget dengan people gitu. Jadi gue pikir Mm. that that must be why. Gitu. Oke, oke. Ya, ya. Ya, gue bisa mengerti sih betapa
kemelekatan ini sulit kita lepaskan dari diri ya. Buat gue apapun dengan benda mati, dengan benda hidup gitu. Iya. Nah, sekarang gue pengen lo milih halaman 1-500. Lo milih halaman berapa? Nanti gue bacain pertanyaannya, lo jawab. Oke. 499. Wow, angka yang 499 ya. Sebentar. Aduh, ini ya. Apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu? Tuh. Oh my god, yang gue nggak sukai dari pasangan gue. Now that ini bicara tentang gue punya pasangan saat ini ya, jadi ini bisa real story nih. Oke. Yang gue nggak sukai dari dia. Aduh, gue takut salah jawab lagi. Yang gue nggak sukai dari dia adalah kadang kita berbeda pendapat dan kita sulit untuk ketemu di tengah gitu. Itu aja, karena gue egois gitu. Jawabannya diplomatis kan. Jadi karena gue nggak suka kalau kita beda pendapat. Gue sukanya kalau kita selalu setuju akan sesuatu. Tapi menurut gue itu utopis, nggak mungkin ada gitu. Nggak mungkin terjadi, nggak mungkin sampai di titik itu. Gue pikir itu juga PR gue. Karena gue merasa kalau kita udah beda pendapat atau beda pandangan, atau cara pikir dia lain, atau prosesor dia lebih lambat dari gue gitu. Atau dia lebih sabar dan lebih lebih menjaga aturan. Kalau gue kan bodo amat gitu. Atau kayak gue langgar aja nih aturan gitu. Gue tipe yang kayak gitu dan dia lebih enggak, lebih nahan gitu. Gue nggak suka itu gitu. Gue pikir mungkin alasannya adalah karena gue senang merasa bebas dan merasa menang, merasa benar gitu. Jadi gue pikir itu ketidaksukaan itu datang karena kita beda. Simply karena kita beda. Di luar dari itu, menurut gue pasangan gue adalah orang yang begitu baik dan gue nggak bisa banyak komplain tentang dia karena dia sebaik itu gitu. Ada temen kerja gue, dia kayak bilang gitu, kok lo nggak pernah sih ajak pasangan lo ngobrol sama kita gitu, atau kok lo nggak pernah sih cerita soal pasangan lo ke kita. Karena gue merasa memang se-subtle itu. Gue pikir di hidup gue yang udah banyak gejolak ini, gue kan juga bilang kemarin sama lo kan, kalau setiap manusia itu menanggung beban dalam hidupnya. Gue merasa beban yang akan selalu gue tanggung adalah beban finansial. Selalu. Jadi gue pikir, kalau itu aja udah too much of our work to do, gue jangan tambah-tambah deh dengan nambah-nambah masalah percintaan, masalah pertemanan, masalah apa. I need to get it covered gitu. Jadi, ya itu sih untuk menjawab pertanyaan Mbak Lala Bohang. Itu sih. Tapi maksudnya ada hal sepele apa, misalnya contohnya kasih gue satu hal, kalian berbeda pendapat terus kayak lo agak kesel tapi ya udah biarin aja. Hal sepele apa misalnya? Misalnya kalau kita lagi pergi makan atau apa gitu. Terus di restoran itu udah ada peraturan secara tertulis dilarang membawa minum dari luar gitu. Sementara gue tuh tipe yang selalu bawa botol minum, gue selalu bawa minum sendiri gitu. Adalah satu ketika waktu itu terjadi momennya memang bener-bener ya terjadi gitu, bahwa gue ditegor karena gue membawa minuman dari luar dan segala macam. Intinya berantem lah, kayak bukan berantem sih, ada drama antara gue dengan waitress dan later on gue ngobrol dengan pasangan gue dan dia bilang bahwa padahal kan lu salah gitu. Nah gue nggak mau, gue nggak suka kayak gitu. Gue kayaknya maunya gue tuh didukung gitu. Nah tapi gue pikir itulah menariknya kali ya, karena gue bisa dapatkan dukungan itu dari temen gue yang lain gitu, tapi bukan dari pasangan gue. Dalam case yang kayak gini, dia tuh lebih yang ngejagain, lebih kayak polisi, lebih nggak yang tidak mengambil resiko, lebih less adventurous ketimbang gue. Walaupun gue juga nggak parah-parah banget, tapi dia lebih berjaga-jaga lagi. Jadi pandangannya lebih visioner. Sometimes I hate it because this is youth. Kita masih muda kan, harusnya kita lebih berani mengambil resiko. Gue pikir gue harusnya kita lebih meledak-ledak, harusnya kita lebih bodoh amat gitu. Agak vandal dikit nggak apa-apa lah ya. Iya gitu. Jadi dia tuh kayak enggak, benar ya benar, salah ya salah. Jadi lebih bermoral aja gitu dia. Oke. Next angka lo mau berapa? 283.
283 ya. Untuk alasan apa kamu memaksakan diri? Biasanya lu waktu apa sih lu memaksakan diri lu sendiri? Karena butuh kebanyakan. Jadi misalnya ada satu hari dalam hidup gue ngambil kerjaan tuh 3-4 gitu, dan kerjaan yang mobile ya maksudnya. Oke. Jadi yang harus berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dan ke tempat lain gitu. Ada 3 atau 4 gitu, dan itu di hari sebelumnya gue kayak recalling karena kan gue harus siap-siapin baju-bajunya. Kebetulan itu acaranya berbeda-beda. Karena gue anak padus, jadi banyak kalanya gue tuh jadi usher buat sebuah konser. Jadi atau enggak malamnya nanti gue jadi penerima tamu, jadi among tamu di nikahan, resepsi gitu. Jadi itu kan bajunya beda-beda tuh untuk semua occasion itu, dan di hari sebelumnya pun gue sibuk karena suatu hal, dan gue belum menyelesaikan beres-beres karena gue tuh kayak udah terlalu padat sendiri gitu dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Gue tahu gue nggak bisa cancel gitu. Jadi kadang-kadang, dan gue tahu gue butuh mengambil pekerjaan ini, mungkin karena di satu sisi apalah karena gue pada saat itu lagi nabung untuk sesuatu misalnya. Jadi yang ada momen dimana gue nangis mewek jelek di lemari gitu, karena gue kayak kenapa gue harus ngelakuin ini, tapi gue lakukan anyway karena gue harus gitu. Jadi most of the time gue memaksakan diri karena gue nggak punya pilihan lain selain mengerjakannya gitu, selain melakukannya. Oke. Baiklah. Ini Gitu. pertanyaan 2 ini agak-agak menjebak ya sebenarnya ya. Iya. Tadi kita masih ada berapa pertanyaan lagi sih, Dak? 1 pertanyaan terakhir. 1, oke. Tadi udah angka terakhir, udah angka tengah. Iya, angka sekarang awal deh 6 tanggal lahir gue. Wow. 6. Wah, gila nih pamungkas pas banget sih sama lu. Bagaimana cara kamu memulai kembali? Aduh, cara gue memulai kembali ya. Iya, mungkin gue ketika lu jenuh, ketika lu bosan, sedang down. Biasanya gue tuh kalau udah mulai tuh gue jarang berhenti gue. Biasanya gitu. Gue nggak, kecuali itu udah bener-bener selesai. Gue merasa bukti-buktinya tuh banyak gitu. Kayak dengan menulis, gue bisa lihat I can see this in the long run. 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, gue masih akan tetap menulis. Dengan menyanyi gitu. Kalau bukan karena pandemi, gue masih nyanyi Senin Selasa, kadang-kadang Kamis Jumat kalau kita mau kompetisi. Gue jarang berhenti. Jadi gue nggak tahu sebenarnya caranya mulai lagi. Tapi misalnya gue berhenti terus gue akan memulai sesuatu yang baru, yang lagi, gue biasanya yang kayak gitu-gitu tuh gue lebih banyak excitednya gitu. Karena gue jarang melepaskan sesuatu sih. Jadi mungkin kalaupun gue harus berhenti itu karena gue pikir itu jalan yang harus gue tempuh gitu. Ya udah deh, mau nggak mau gue harus break untuk gue come back stronger. Jadi pada saat gue balik sebenarnya kayaknya nggak susah sih. Karena gue tahu gue nggak mau berhenti in the first place, atau gue lakukan berhenti itu hanya untuk ya udah karena gue perlu gitu. Tapi ketika balik lagi, it will come naturally. Gue nggak akan banyak mikir gitu. Gue hanya akan lakukan karena gue justru menanti-nanti untuk segala sesuatu mulai lagi gitu. Gue nggak tahu sih exactly jawabannya gimana caranya mulai. Karena gue akan kebawa euforia, gue akan lebih banyak senengnya ketimbang sedihnya. Tapi gitu. Kalau untuk podcast, lu kan berarti Suara Puan udah hampir 3 tahun ya? Karena sejak 2018 kan? Selama 3 tahun ini, apakah lu pernah istirahat sebentar bareng sebulan gitu? Atau 2 minggu deh gue gak ngepost misalnya gitu? Sejujurnya ya, karena Suara Puan ini eksklusif, gue gak pernah stop karena gue harus, lagi-lagi ya, gue melakukan sesuatu karena gue harus. Tapi sebelum eksklusif, si orang Spotify-nya dia kayak bilang gitu, Steph, kenapa di bulan yang ini lo ngepostnya 14, bulan selanjutnya lo ngepostnya 9, selanjutnya lo ngepostnya 5, terus ada momen dimana lo gak ngepost. Nah itu gue udah males tuh, biasanya kayak gitu-gitu tuh udah luntur gitu. Jadi
pada saat itu gue tuh menyadari juga dah bahwa gue itu orangnya meledak-ledak gitu. Jadi kalau gue lagi pengen, gue dar der dor gitu. Dan setelah akhirnya si podcast ini eksklusif dan ada dalam tanda petik jam tayangnya, waktu tayangnya, gue baru belajar untuk oh ternyata semua ledakan karya itu nggak harus dipublish hari itu juga, Oh, nggak oke. harus dipublish bulan itu juga. Bermainlah dengan momentum gitu. Nah, jadi itu gue kayak baru tahu gitu. Oh iya juga ya. Nah, makanya kalau dihitung-hitung sebenarnya sebelum gue apa sih namanya sebelum gue dieksklusifkan Mm. podcastnya, karyanya tuh mungkin kuantitasnya sama dengan pada saat gue udah eksklusif. Cuma kelihatannya jadi kayak seolah-olah gue apakah gue turun semangat atau gimana? Padahal jumlahnya tuh sama, cuma karena momentum uploadnya itu loh gitu. Yang kayak Hmm. gitu-gitu. Padahal sebenarnya in terms of quantity sama. Ya, 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 Paham ya. nggak deh? Jadi Ya, ya. kayak karena nggak ada timelinenya aja, jadi lebih Hmm. dar Jadi der dor gitu. membantu lo sebenarnya eksklusif Spotify ini membantu lo lebih organize gitu Oh iya kali ya. sangat sangat dan Iya, iya. semoga sih nggak tahu sih nggak mungkin ada orang Spotify yang nonton tapi semoga lu terusin gue lagi please. Amin. Aduh, bisa amin. Amin. Oke Amin. deh, ya ampun. Thank you banget ya, Steph. Lu udah mau cerita banyak banget. Mulai dari Wah, gimana lo menumbuhkan cinta dengan karya-karya lo. Terus tadi pertanyaan-pertanyaannya ada personal life juga sedikit gitu. iya iya iya, Duh, iya. ngedate kita Seneng deh. lumayan ini ya, padet. Iya, Pak. Dikejar durasi. Thank you loh Da, udah mengundang gue seneng banget beneran. Thank you Thank you ya dan sekali semoga lagi. teman-teman juga di sini bisa apa ya, bisa belajar dari Steph juga bahwa proses itu penting dan ya dijalani dulu aja dengan apa yang kita bisa, apa yang lo suka gitu ya. Ngetawain komentar acing. Iya, Kak Ida aku undang Gue juga. juga mau menyapa. Aduh, gue udah terlalu banyak duet sama lu. Nanti gue undang di Instagram personal gue aja. Oke, thank you Steph. Semoga Sama-sama. eh terus terus bisa berkarya, terus Amin, kontraknya amin, diperpanjang amin. juga boleh di Spotify. Amin. Amin, Nulis lagi dong. Tadi amin. gue habis baca catatan perjalanan dan buat gue kayaknya itu salah satu karya lo yang agak apa ya? Mencerahkan. Nggak dark banget gitu. Iya, iya. Oh, Menurut gue. karena gue nulisnya berdua, Da. Karena berdua Itu ya. gue Iya, iya. nulisnya berdua. Terus iya, jadi kayak mungkin ada pengimbangnya gitu. Tapi iya sih, gue berharap bisa yang kayak gitu-gitu lagi, Da. Maksudnya Ya. nggak yang udah ada gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang baru gitu. Baiklah, sehat selalu Steph. Semoga kita bisa ketemu tatap muka Sama-sama, Da. langsung. Ya Allah. Amin, amin, amin. Buruan deh lo ke Jakarta. Baiklah. Ya Aduh, udah. dadah. See Dadah, you mari next kita time. akhiri. Dadah, dadah semua. Thank you, thank you. Dah.